Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan dengan judul Ijtihad Menjaga Relevansi Ajaran Islam. Untuk pemaparan materi, yang pertama itu ada saya, nanti dilanjutkan ada Andre, dan ada Yoga. Baik, kita mulai saja pada materinya. Ijtihad menjaga relevansi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Ijtihad menjadi mekanisme penting bagi umat Islam untuk menjawab tantangan kontemporer tanpa menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Ini adalah tanggung jawab intelektual dan spiritual untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di era modern. Apa itu ijtihad? Definisi bahasa berasal dari kata jahada, berarti mencurahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan perkara sulit. Menurut definisi syar'i, upaya maksimal mujtahid, menggali hukum syar'i dari dalil-dalil zanni terkait kaidah usul fikih dan tujuan kemaslahatan. Dasar penetapan ijtihad menurut Al-Quran yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan memerintahkan kembali kepada Allah dan Rasul saat perbedaan. Menurut sunnah Nabi, dialog Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal menunjukkan kebolehan akal jika dalil langsung tidak ditemukan. Menurut dalil akli, nas syar'i terbatas, sementara permasalahan umat terus berkembang. Syarat menjadi mujtahid, tidak semua orang bisa berijtihad, tetapi seorang mujtahid harus memenuhi kualifikasi ketat seperti bahasa Arab dan usul fikih, menguasai bahasa Arab dan ilmu usul fikih, menguasai metode istibat, hukum dan kaidah qiyas, memiliki pemahaman kandungan Al-Quran dan Sunnah, mampu membedakan hadis sahih, dhaif, mengetahui ijma, nasikh, mansukh, dan konteks sosial. Untuk materi selanjutnya, kami persilahkan kepada Andre Afrizal. Dipersilahkan. Terima kasih Mas David. Di sini kedudukan dan fungsi ijtihad. Yang poin pertama yaitu ada dinamisasi hukum Islam. Alat untuk membuat hukum Islam tetap relevan dan dinamis. Poin kedua ada pengisi kekosongan hukum. Mengisi kekosongan hukum dalam menghadapi kasus-kasus baru. Yang poin ketiga, menjaga kelenturan syariat. Instrumen untuk menjaga fleksibilitas dan relevansi syariat. Yang poin keempat, aktualisasi nilai Islam. Sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Tanpa ijtihad, ajaran Islam berpotensi menjadi kaku dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Metode ijtihad. Yang poin pertama ada ijma, kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Poin ketiga yaitu qiyas, analogi hukum berdasarkan persamaan ilat. Poin ketiga ada maslahat mursalah, pertimbangan kemaslahatan umum. Ada poin keempat ada istihsan,
penetapan hukum yang menyimpang dari kias demi keadilan. Poin kelima ada istishab, melanjutkan hukum yang berlaku sampai ada dalil pengganti. Ada yang keenam, ada furu, kebiasaannya masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijtihad bayani, menjelaskan hukum dari nas. Dan ada ijtihad syari, berdasarkan pada syariat, termasuk ijma, qiyas, istisyan, dan lain-lain. Dan ada juga ijtihad al-qasyashi, gunakan metode qiyas untuk masalah tanpa nas. Dan ada ijtihad al-islah, menggunakan rayu berdasarkan kaidah istislah. Dan ada juga ijtihad al-aqli, hujah didasarkan akal mengikuti kaidah pasti. Syariat dan hukum ijtihad. Syariat ijtihad. Yang poin pertama masalah belum ada nas koci. Yang poin kedua tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang poin ketiga dilakukan oleh yang berotoritas ilmiah dan moral. Yang poin keempat ada hasilnya tidak menimbulkan hadarat lebih besar. Hukum ijtihad fardu ain jika hanya dia yang mampu dan kasus tertentu. Yang poin kedua yaitu fardu kifayah jika ada ulama yang mampu. Yang poin ketiga yaitu sunnah untuk memperkaya pemikiran. Poin keempat ada haram tanpa keilmuan dan dalam hal yang sudah qati. Itu saja. Selanjutnya ke moderator lagi. Terima kasih Mas Andre Afrizal yang sudah memaparkan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya pada Mas Yoga Maulana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas David. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman ijtihad ulama. Perbedaan ijtihad ulama disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, perbedaan pemahaman hadis, riwayat yang tidak sampai, dan metode istinbat. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu ada geografi, budaya lokal, kapasitas intelektual, dan perbedaan sumber hadis. Selanjutnya yaitu ada peran ijtihad dalam kehidupan modern. Ijtihad menjadikan Islam dinamis dan kontekstual, membuka ruang adaptasi terhadap budaya lokal, dan menjadi dasar pengambilan keputusan etis dalam berbagai profesi. Yang pertama yaitu ada pendidikan, guru sebagai contoh moral dan pemikir kritis. Yang kedua itu ada keluarga, orang tua mendidik anak dan dengan bijak dan kontekstual. Yang ketiga itu pekerjaan, pengambilan keputusan berbasis etika dan kemaslahatan. Ijtihad adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang hidup, dinamis, dan rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas David sebagai moderator. Terima kasih Mas Yoga sudah memaparkan materinya. Baik, itulah adalah penjelasan dari materi tentang ijtihad menjaga relevansi ajaran Islam. Semoga kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya dapat memahami apa yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.